seperti dicita-citakan oleh pemerintah kita pada saat ini, kita menuju Indonesia emas dari periode 9 baik sekali. Berkaitan dengan segala potensi dan juga risiko dari tahun 2024, tahun naga kayu, dan juga dimulainya periode 9 tadi, untuk bisa menjadi atau membangun sikap kehati-hatian, awareness dari Sobat Iwa tentang situasi yang akan terjadi di 2024 nanti. Karena tahun 2024, tahun itu saja, itu ada bintang 7 tadi yang merupakan bintang kekerasan. Nah, ini yang harus kita hindari, karena kekerasan bisa berarti adanya hambatan kepada kemajuan yang sifatnya jangka panjang. Halo Sobat Iwa, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam program Obral Properti, obrolan profesional dan properti entusias. Saya Ferdinand Mamat, dan kali ini bersama saya ada Pak Mauro Raharjo, arsitek dan juga praktisi feng shui. Dan di penghujung tahun ini kita mau berbicara tentang tahun 2024. Sebagai orang Indonesia, kita tahu bahwa 2024 ini menjadi momentum yang luar biasa, dan kita akan mengeksplor sebanyak mungkin atau sedalam mungkin apa yang akan terjadi pada tahun depan dengan Pak Mauro Raharjo. Apa kabar Pak Mauro? Halo, apa kabar Bu Ferdi? Untuk ya. mengintroduce, akhirnya tidak menyapa Bapak. Apa kabar? Baik Pak. Kabar baik Bu Ferdi. Ya. Halo Sobat Iwa, bertemu dengan saya lagi, Feng Shui Mauro. Kali ini kita akan bicara prediksi tahun 2024 khususnya untuk Indonesia. Untuk membicarakan itu, kita tidak lepas dari teori Qiu Xing atau 9 bintang. Qiu 9, Xing bintang. Dalam teori 9 bintang ini, apa yang terjadi pada tahun 2024 tidak terlepas dari masuknya dunia menuju periode 9 yang berlangsung 20 tahun, yaitu 2024 sampai 2044. Jadi tahun 2024 harus dihitung di dalam kasanah memasuki periode 9 yang berlangsung 20 tahun. Ini jangan sampai bingung, dua hal ini sama tapi berbeda. Nah, untuk tahun 2024 itu dipengaruhi oleh periode 9. Pada periode 9, bintang 9 ada di tengah, yaitu yang di tengah itu adalah Asia. Diperkirakan Tiongkok, itu ada bintang 9. Indonesia dan Asia Tenggara terletak di selatan, mendapat bintang 4. Bintang 4 ini berunsur kayu. Kita tahu bahwa selatan unsurnya api. Jadi kedatangan kayu menyulut api, maka energi api berkobar. Nah, dengan demikian kita katakan Asia Tenggara dan Indonesia mendapat energi yang sangat baik selama periode 9. Karena energinya baik, maka saya harapkan di dalam 20 tahun ini, seperti dicita-citakan oleh pemerintah kita pada saat ini, kita menuju Indonesia emas. 20 tahun yang akan datang mendekati tahun 2045. Nah, dengan adanya demikian, maka saya melihat bahwa Indonesia untuk membicarakan di tahun 2024, kita letakkan dalam kerangka menuju Indonesia emas. Jadi dari 20 tahunannya, dari periode 9 baik sekali. Bagaimana dengan tahun 2024? Perhitungan 20 tahun dihitung dari menyatunya Jupiter, planet Jupiter yang terbesar, planet Saturnus, Bumi, dan Matahari yang setiap 20 tahun berada dalam satu sumbu. Maka muncullah periode. Dan itu akan terjadi pada tanggal 4 Februari 2024. Itulah dimulainya periode 9. Sedangkan untuk tahun 2024, kita hitung dari posisi planet terbesar, yaitu Jupiter, di dalam
susunan galaksi matahari. Kalau saat ini tahun 2023 posisi dari Jupiter itu berada di timur, yaitu kita sebut kelinci atau tahun kelinci. Maka pada tahun 2024 Jupiter bergeser ke arah tenggara, antara timur dengan selatan itu ada tenggara. Nah, tenggara inilah kita dapatkan naga. Jadi posisi naga memang di tenggara. Nah, pada saat ini choosing untuk kita di mana bintang 3 berada di tengah-tengah, sedangkan kita akan kedapatan bintang 7. Nah, bintang 7 mempunyai arti kerampokan, kekerasan, kecurian, dan pengkhianatan. Jadi sebetulnya bintang 7 kurang baik pada tahun 2024 karena dia menimbulkan suatu konflik di mana bintang 7 berunsur metal dan Indonesia di di posisi selatan adalah api dengan metal, itu ada konflik. Maka tentu saja kita tidak bisa mengharapkan Indonesia terlalu baik. Tapi juga bukan berarti buruk karena Indonesia dalam kerangka tadi, yaitu di mana bintang 4 bertengger di Indonesia, di mana kemakmuran akan maju terus selama 20 tahun ke depan. Nah, ini jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Sedangkan untuk bintang 7 yang datang untuk tahun depan ini kebetulan bertepatan dengan tahun politik, di mana akan terjadi pergeseran, pertentangan, konflik yang sifatnya mendatar ataupun horizontal ataupun vertikal. Kita harus hati-hati saja. Jadi jangan sampai itu kita kobarkan. Malah tugas kita adalah meredakan. Kalau kita bisa meredakan, maka perjalanan ekonomi Indonesia yang sudah baik selama ini akan tetap naik. Biarkanlah konflik yang ada pada tahun 2024 ini menjadi satu pesta demokrasi di mana kita rakyat bergembira memilih calon-calon pemimpin kita. Saya kira demikian. Nah, tetapi dengan demikian sekarang kita bisa bayangkan posisi Indonesia di tahun 2024 menurut perhitungan 9 bintang atau choosing. Garis besarnya begitu, Bung Hadi. Baik, Pak Mauro dan Sobat Iwa. Ternyata feng shui ini tidak hanya digunakan untuk memotret bagaimana sektor properti, bangunan rumah, rupa-rupanya kondisi bangsa dalam kaitan dengan politik juga kita bisa lihat dari perspektif feng shui. Dan Pak Mauro, kalau kita lihat ini kan tahun politik dan kita punya yang paling bergaung itu adalah pergantian kepemimpinan tingkat nasional. Betul. Nah, apa yang barangkali atau apa yang bisa Pak Mauro sampaikan ke Sobat Iwa berkaitan dengan segala potensi dan juga resiko dari tahun 2024, tahun naga kayu, dan juga dimulainya periode 9 tadi, untuk bisa menjadi atau membangun sikap kehati-hatian, awareness dari Sobat Iwa tentang situasi yang akan terjadi di 2024 nanti. Terima kasih Bung Herdi. Kita kembali ke teori tadi ya. Jadi ada teori periode yang berlangsung 20 tahunan, ada teori yang tahunan. Dari teori yang bersifat 20 tahunan, jelaslah Indonesia akan meningkat terus ekonominya selama 20 tahun ke depan. Dan saya harapkan, kita semua mengharapkan Indonesia mencapai masa keemasan yang kita sebut Indonesia emas. Dan meskipun demikian, kita warning karena tahun 2024, tahun itu saja, itu ada bintang 7 tadi yang merupakan bintang kekerasan. Nah, ini yang harus kita hindari karena kekerasan bisa berarti adanya hambatan kepada kemajuan yang sifatnya jangka panjang. Jadi jangan sampai 1 tahun ini malah menjadi ganjelan kita untuk membuat kemunduran, tetapi harus kemajuan. Itu yang pertama. Jadi janganlah sampai konflik-konflik horizontal ataupun vertikal yang terjadi menjadi hambatan untuk kemajuan yang sifatnya jangka panjang. Itu pertama. Kemudian kedua, mengenai bintang 7. Bintang 7 itu elemennya metal. Elemen bintang 7 ini menyebabkan terjadinya kekerasan, kerampokan, kecurian, dan bahkan juga satu pengkhianatan. Biarlah itu berlangsung, tetapi jangan lupa aspek positifnya. Kenapa? Karena bagi selatan, di mana selatan itu unsurnya api, bintang 7 yang bersifat metal bagi selatan api yang
unsurnya api, metal itu adalah uang atau kemakmuran. Artinya di dalam suasana dunia politik yang mungkin berkecamuk, yang mungkin membuat kita was-was, tapi sebetulnya banyak peluang-peluang untuk kita juga menjadi makmur. Jadi menurut saya semua gangguan itu kan silih berganti, tetapi kita manfaatkan bahwa bintang 7 yang mempunyai pengertian atau simbol-simbol yang kurang menyenangkan kita, jangan sampai itu dibiarkan terjadi. Kita harus sabar, kita harus lebih bijaksana. Selanjutnya kita juga memanfaatkan, karena bintang 7 itu sebetulnya memberikan aspek-aspek kemakmuran bagi Indonesia khususnya. Nah, ini yang harus kita gunakan. Untuk hal seperti ini mungkin Bung Ferdi malah bisa memberi contoh-contoh peluang-peluang yang bisa kita raih untuk menjadi semakin makmur tadi. Baik Pak Mauro dan Sobat Iba, tadi Pak Mauro sudah coba menggambarkan tentang bagaimana situasi yang sebetulnya bisa digambarkan dengan ungkapan beresiko tinggi. Betul. Tapi juga ada peluang yang bagus di sana, high risk, high return. Nah, situasinya kurang lebih seperti itu. Tapi Pak Mauro, kalau kita bicara sedikit mengerucut kepada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi di tahun politik ini. Bagaimana Pak Mauro melihat dari sisi yang lebih spesifik ke situasi ekonomi Indonesia pada tahun politik ini? Betul. Jika dikaitkan dengan dimulainya periode 9 dan juga tahun naga kayu tadi. Baik, terima kasih. Ya, saya kira demikian. Kita tadi katakan tahun depan apa yang terjadi 2024 tidak terlepas dari apa yang terjadi di dunia. Nah, kalau kita lihat pada gambar di samping saya, Anda lihat bahwa bintang buruk atau apes, maksud saya di tahun 2024 ini akan jatuh di barat. Nah, barat ini sekarang sedang berkecamuk perang Israel dengan Hamas. Sehingga kita harus sadar bahwa itu untuk dunia barat. Untuk dunia kita ada semacam tensi naik dari adanya yang tadi saya bilang pengkhianatan, kerampokan dalam arti harafiah ataupun arti yang kiasan, dan juga kecurian dalam pengertian harafiah dan kiasan. Tetapi juga ada peluang. Jadi yang penting tentu kita akan terpengaruh oleh adanya apa yang terjadi di dunia. Dan saya predik meskipun nanti ada eskalasi di dalam konflik perang, kita tidak usah ikut-ikutan, nomor satu. Yang kedua, kita manfaatkan peluang yang terjadi. Jadi biarlah yang itu terjadi, kita harus waspada dulu. Waspada bahwa efek dari dunia itu bisa berpengaruh pada kita. Nah, ini mungkin para politisi, ekonom, dan mungkin orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih paham dari saya bisa menggambarkan bagaimana kita harus berusaha untuk menenangkan keadaan, tidak ikut terlibat, dan memanfaatkan peluang yang terjadi. Dengan cara itu, perkembangan ekonomi Indonesia tetap akan berjalan tanpa ada hambatan apapun. Bahkan tadi saya mencoba memancing Bung Ferdi, meskipun kita di dalam tahun politik, tetap saja ada peluang-peluang ekonomi bagi kelompok-kelompok tertentu. Nah, kalau Anda juga termasuk kelompok yang ingin memanfaatkan kemajuan ekonomi Anda, ini saya kira bisa dilaksanakan. Iya, Pak Mauro tadi sempat mengatakan ke kita, Sobat Iba, bahwa di tahun 2024 itu posisi atau titik yang paling apes itu di sebelah barat. Nah, Pak Mauro, ini kalau kita bicara tentang rumah, katakanlah saya punya rumah itu menghadap barat. Nah, sementara sudah bisa dikatakan divonis bahwa barat itu titik apes di tahun 2024. Kira-kira solusinya apa yang harus saya lakukan, Pak Mauro, supaya saya bisa terbebas dari kekhawatiran apes tadi, Pak? Ya, terima kasih Bung Ferdi. Oh betul, jadi choosing atau 9 bintang itu tidak hanya berlaku dalam pengertian tadi di dunia, tetapi juga untuk satu kota, untuk satu kawasan, bahkan untuk satu rumah. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah mereka yang mempunyai posisi pintunya di barat atau menghadap barat. Nah, kalau posisinya di sektor barat ini, kejatuhan bintang 5 itu biasanya akan kena apes. Jadi apa yang dilakukan itu bisa salah, gampang sakit, mungkin juga bisnisnya gagal, dan beberapa hal yang
kurang bagus untuk penghuni rumah. Nah, biasanya di dalam feng shui tahunan diharapkan mereka yang mengalami bintang apes ini, nomor satu, buatlah pintu itu tenang, tidak diramaikan. Misalnya di situ kebetulan ada speaker, kalau bisa speakernya dipindahkan dari barat ke mana. Yang kedua, yaitu tidak boleh direnovasi. Karena kalau sektor barat itu direnovasi, misalnya ada pukulan-pukulan dan sebagainya, suara yang keras, maka energi buruknya akan menyebar ke dalam rumah. Oleh sebab itu di tahun 2024 ini, janganlah melakukan renovasi untuk sektor barat. Sebaiknya ditunda sampai tahun yang akan datang. Nah, lalu yang ketiga, lalu bagaimana mengatasinya? Itu kita gunakan benda penangkal. Benda penangkal ini dikenal dalam bahasa Inggris Feng Shui Cure. Cure itu untuk mengobati, dan di dalam bahasa yang populer Indonesia itu namanya ciswak. Ciswak. Nah, ciswaknya apa untuk bintang 5 ini? Yaitu lonceng angin, ya, atau wind chime, atau dikenal dengan fungling. Dan ini bisa didapat di mana-mana di dalam toko-toko online di Indonesia. Jadi tidak usah khawatir, yang penting jangan diramaikan. Jadi mudah saja, tidak usah khawatir. Baik, Pak Mauro dan Sobat Iwa, ternyata tahun politik juga, sekalipun dilihat dari perspektif feng shui, ada risiko atau ada ancaman, namun di balik itu ada berkah, seperti yang tadi Pak Mauro jelaskan. Oleh karena itu tidak perlu khawatir, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan aman, dan kita semua, terutama yang bergelut di dunia properti, mudah-mudahan mendapatkan cuan ya Pak ya? Iya. mendapatkan keberuntungan yang lebih baik di tahun 2024. Pak Mauro, terima kasih banyak untuk perbincangan kita kali ini. Saya berharap kita masih akan bertemu lagi dalam episode-episode berikutnya. Terima kasih. Saya lihat peralihan dari periode 8 ke periode 9 ini juga membutuhkan pembahasan yang lebih banyak, dalam, lebih jauh. Iya, karena ada banyak hal yang perlu kita ulas lagi di episode berikutnya. Terima kasih, Bung Ferdi. Ya, kita pamitan dengan Pak Mauro dan kita akan terima kasih Sobat Iwa. Sampai jumpa lagi. Baik, Sobat Iwa, saya Ferdinand Lamak dan Pak Mauro Raharjo pamit diri dari hadapan Anda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Iwa TV The Pilot, simply inspiring. Untuk negeri.